Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yutia Ayu Kartika Dewi, NPM 202201098. Saya di sini akan memperlihatkan video tentang triase dan GCS. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang triase. Triase dari bahasa Prancis disebut dengan trier, yang memiliki arti yaitu memisahkan atau memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Triase ini dapat dilakukan di tempat kejadian sebelum adanya evaluasi saat tiba di UGD, baik selama resusitasi atau sesudahnya, kemudian baik sebelum operasi atau sesudah operasi, dan setelah tiba di ruangan. Ada 4 klasifikasi triase, yaitu tindakan yang dilakukan petugas untuk memilih pasien dalam jangka waktu 60 detik atau kurang dengan dilakukan penilaian seperti respirasi, perfusi, dan status kesadaran. Triase ini memiliki 4 warna yang memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk yang pertama ada warna hijau, kemudian ada warna kuning, kemudian ada warna merah, dan yang terakhir warna hitam. Untuk warna hijau memiliki arti kegawat daruratan yang paling rendah. Untuk contohnya pada pasien batuk, pilek, demam, dan pusing. Untuk yang kedua ada warna kuning, yaitu kegawat daruratannya menengah. Contohnya pada pasien asma akut, kemudian fraktur, patah tulang, kejang demam pada anak-anak. Yang ketiga ada warna merah, yaitu area resusitasi, yaitu kegawat daruratan paling tinggi. Untuk contohnya pada pasien serangan jantung ataupun pasien stroke. Untuk yang keempat ada warna hitam, untuk pasien meninggal atau harapan hidupnya sedikit. Contohnya untuk pasien luka bakar 90 derajat dan fraktur pada kepala. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang GCS atau Glasgow Coma Scale, yaitu skala yang dipakai untuk menentukan dan menilai keadaan pasien, mulai dari keadaan sadar penuh hingga keadaan koma. Untuk pemeriksaan kesadaran ada 3 fungsi, yaitu E, V, dan M. E yaitu S, kemudian V yaitu verbal, kemudian M motorik. S memiliki nilai total 4, kemudian verbal memiliki nilai total 5, dan motorik memiliki nilai total 6. Ketika kita sudah menentukan nilai dan jumlah GCS, kemudian kita menentukan trauma pada pasien, yaitu GCS 14-15, trauma kepala ringan, terjadi kehilangan kesadaran kurang dari 30 menit. Untuk selanjutnya GCS 9-13, yaitu trauma kepala sedang, hilang kesadaran antara 30 menit sampai 24 jam. Untuk selanjutnya GCS 3-8, yaitu trauma kepala berat, hilang kesadaran lebih dari 24 jam. Ada 6 tingkat kesadaran, yaitu 1 kompos mentis, yaitu sadar penuh, kemudian apatis, acuh tak acuh, kemudian ketiga somnolen, keempat delirium, kemudian kelima sopor atau semikoma, dan yang keenam koma atau tidak sadar. Di sini saya akan melakukan tindakan, yaitu tindakan GCS kepada pasien. Untuk tindakan GCS ada 3 pemeriksaan atau penilaian, yaitu E, V, dan M. Untuk E yaitu S, kemudian V verbal, dan M motorik. Untuk S sendiri nilai tertingginya adalah 4 dan nilai terendahnya 1. Untuk verbal nilai tertingginya 5, terendahnya 1. Untuk motorik nilai tertingginya 6 dan terendahnya 1. Untuk selanjutnya kita langsung saja untuk melakukan tindakan yang pertama, yaitu S, tertinggi 4 dan terendahnya 1. Untuk nilai yang pertama yaitu 1, pasien tidak merespon apapun ketika dilakukan rasa nyeri maupun adanya suara. Bu, Ibu. Untuk nilai yang kedua yaitu pasien membuka mata ketika dilakukan rasa nyeri. Untuk nilai yang ketiga yaitu pasien membuka mata ketika dilakukan rangsang suara ataupun ketika dipanggil. Bu, Ibu. Untuk nilai yang keempat yaitu pasien membuka mata spontan atau membuka mata seperti normalnya.
Untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada verbal. Untuk nilai tertingginya adalah 5 dan terendahnya 1. Langsung saja kita mulai untuk nilai yang pertama, yaitu pasien tidak merespon apapun atau tidak menjawab apapun ketika diberi pertanyaan ataupun dipanggil. Bu, Ibu bisa mendengar suara saya? Baik, untuk nilai yang kedua, yaitu pasien dapat merespon atau menjawab pertanyaan tetapi dalam jawaban yang tidak jelas. Bu, Ibu bisa sebutkan namanya? Baik, untuk nilai yang ketiga, yaitu pasien dapat menjawab tetapi dalam jawaban yang tidak nyambung. Ibu bisa sebutkan namanya? Di luar saja. Baik, ketika pasien ditanya namanya siapa tetapi jawaban pasien di luar saja. Untuk nilai yang keempat, yaitu pasien dapat merespon tetapi dalam keadaan jawaban yang bingung. Ibu bisa sebutkan namanya? Meisha. Baik, di awal jadi ada kata-kata jadi pasien menjawab dalam keadaan bingung. Untuk nilai yang kelima, yaitu pasien dapat merespon jawaban dengan jawaban semua benar. Baik, Ibu, namanya siapa? Meisha. Sekarang hari apa ya, Ibu? Hari Selasa. Tahun berapa? 2021. Baik, jawabannya benar ya, Ibu. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan pada motorik. Untuk nilai tertingginya adalah 6 dan terendahnya adalah 1. Untuk nilai yang pertama, yaitu pasien tidak merespon apapun ketika dilakukan nyeri tekan pada sternum, kemudian ditekan pada bahu dan ujung jarinya. Baik, untuk skor yang kedua, yaitu pasien merespon. Pak, coba awal wae yo. Engko apa tanganmu ngene iki wae tangan. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik. Untuk nilai tertingginya adalah 6 dan terendahnya adalah 1. Untuk skor yang pertama, yaitu pasien tidak merespon apapun ketika dilakukan nyeri tekan pada sternum, kemudian dilakukan penekanan pada Bahu. Kemudian dilakukan penekanan pada bahu, kemudian dilakukan penekanan pada ujung jari. Untuk nilai atau skor yang kedua, yaitu pasien dapat melokalisir fleksi pada fleksi melek rawa. Baleni ke apa? Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada motorik. Untuk nilai tertingginya adalah 5. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada motorik. Untuk nilai tertingginya adalah 6 dan terendahnya adalah 1. Untuk skor yang pertama, yaitu pasien tidak merespon. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada motorik. Untuk nilai tertingginya adalah 6 dan terendahnya adalah 1. Untuk skor yang pertama, yaitu pasien tidak dapat merespon rangsang nyeri tekan ketika dilakukan rangsang nyeri pada pasien. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada motorik. Untuk nilai tertingginya adalah 6 dan
terendahnya adalah 1. Untuk skor yang pertama yaitu pasien tidak merespon ketika dilakukan nyeri tekan. Ketika dilakukan nyeri tekan pada sternum, pasien tidak merespon. Ketika dilakukan penekanan pada bahu, pasien tidak merespon. Dan ketika dilakukan penekanan pada ujung jari, pasien tidak merespon. Untuk skor yang kedua yaitu pasien dapat merespon dengan gerakan fleksi abnormal. Baik, untuk skor yang ketiga yaitu pasien dapat merespon dengan gerakan ekstensi abnormal. Baik, untuk skor yang keempat yaitu pasien dapat menghindari ketika dilakukan nyeri tekan. Baik, untuk skor yang kelima yaitu pasien dapat melokalisir ketika dilakukan nyeri penekanan pada sternum. Baik, untuk skor yang keenam yaitu pasien dapat merespon ketika dilakukan perintah untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Ibu bisa angkat tangannya. Baik, baik, itu tadi adalah contoh pemeriksaan pada GCS, E, V, dan M. E yaitu S, kemudian V verbal, dan M motorik. Untuk total nilainya bisa menjumlahkan E plus V dan plus M.